Satu, dua, tiga. Lagi Pak, satu, dua, tiga. Mau terlibat untuk mengambil yang perlu mereka lakukan. Seperti tadi saya sudah bilang, klub-klub profesional putri. Tapi kalau mereka mau bikin akademi putri, tapi bahan bakunya orang apa? Kan harus ada bahan baku kecil. Oleh karena itu kita ini di sini melakukan persisnya itu bahan baku. Baik, terima kasih Coach. Berarti langkah dan mereka sudah tepat ya Coach untuk membangun dari grassroots yang bagus. Tadi juga ada pertanyaan dari Mas Indra Coach terkait bagaimana sih membangun attitude yang supaya sportif gitu ya Mas Indra, agar para siswi sportif di lapangan ketika bertanding maupun selesai bertanding. Coach, silakan Coach. Mudahnya itu guru itu harus memberikan wejangan tapi juga cocok sama kelakuannya, ya, cocok sama kelakuan. Ikut andil dalam program ini sebuah program yang luar biasa menurut saya, karena dimulai dengan benar, dengan tahapan yang benar, dan ngambil betul-betul dasarnya gitu. Dan itu kalau mau membangun sebuah ekosistem memang harus dari dasar. Kalau kita berbicara dasar ya SD. Ya. Oleh karena itu sekolah kita harus libatkan, karena untuk cewek masih belum banyak SSB yang memiliki kelas putri. Nah ini kita berharap dengan adanya pemasalan sepak bola putri di tingkat SD akan terjadi seperti dengan putra, bahwa dengan sendirinya nanti SSB memfasilitasi, memberikan kelas-kelas putri, khusus putri. Kalau di bawah 12 tahun dari umur SD, putra putri gabung sebenarnya no problem. Kalau kita bisa lihat dengan timnas sekarang yang U19 yang kemarin termasuk generasi emasnya kita ya, timnas putri yang saat ini kemarin masuk semifinal ya. Mereka sudah bisa menampilkan permainan yang baik gitu ya. Itu mereka kebanyakan bermain dengan putra pada saat mereka di SD. Jadi pada waktu SD masih nggak apa-apa sekarang. Tapi 13 tahun ke atas harus punya tim sendiri gitu ya. Karena sudah puber dan sebagainya. Dan secara fisik sudah beda banget cowok sama cewek gitu. Jadi sudah kalau digabungkan sudah nggak bisa. Nah, oleh karena itu kita ingin SSB ini membuat kelas-kelas gitu ya. Oleh karena itu harus ada di bawahnya itu dulu. Nah, kalau kita melatih anak-anak yang ujung tombaknya lagi-lagi SDM, ya fasilitas penting. Kalau kita lihat ini luar biasa, stadion seperti ini luar biasa. Ya, tapi SDM daripada pelatihnya itu penting sekali, karena kan yang ngomong memberikan wejangan kepada anak-anak, kemudian memberikan masukan ya secara psikologis, secara pengetahuan, secara materi ya, kepelatihan itu kan pelatihnya. Jadi pelatihnya harus terdidik. Nah, saya melihat dari batch 1, batch 2, batch 3 itu saya harus adaptasi. Contohnya batch ketiga ini pure, tidak ada yang ngelatih SSB. Kalau yang sebelumnya ada yang ngelatih SSB, ada yang guru SD. Oleh karena itu saya memberikan materi. Kalau di SSB seperti ini latihannya, ya umumnya seperti ini, standar modern melatih itu seperti ini. Nah, kalau kita melatih SD pasti ada perubahan. Nah, latihan SD seperti ini. Nah, kita fokus ke situ. Mengapa berbeda? Dari waktunya saja sudah berbeda. Kalau SSB kan 90 menit kira-kira ya. Kalau SD kan 45 menit sampai 60 menit. Ya. Jadi dari waktu saja sudah berbeda. Kedua, kalau di SSB sudah anak-anak yang lumayan bisa. Padahal kalau SD, ya apalagi putri yang betul-betul dari nol. Oleh karena itu kita harus memberikan pelatihan kepada guru-guru bagaimana menghadapi anak-anak yang benar-benar memulai dari nol. Oleh karena itu inovasi yang baru yang kita terapkan di sini, yang juga baru masuk ke Indonesia sebenarnya, tapi masih jarang diterapkan di putra, masih jarang diterapkan di SSB, walaupun sebenarnya ini putra putri sama, adalah
Ballmaster. Jadi Ballmaster itu adalah dasar daripada teknik. Biasanya langsung latihan teknik dianggap latihan teknik adalah landasan daripada bermain sepak bola. Jadi contohnya saya mau melatih menyerang, berarti harus bisa kontrol bola, harus bisa passing bola, harus bisa shooting. Jadi saya harus melatih teknik itu. Ya. Tapi yang dilupakan adalah landasan daripada teknik itu sendiri, passing, shooting, dribbling dan sebagainya adalah ball mastery. Nah, keuntungan ball mastery adalah bisa dilakukan dimanapun. Dia bisa melakukan di rumah, di depan TV pun bisa, di parkiran bisa, lahan yang sangat kecil bisa dilakukan. Nah itu yang kita juga sampaikan kepada guru. Jadi apakah mereka punya latar belakang sepak bola atau tidak? Saya melihat rata-rata hampir semua itu betul-betul antusias, itu saya respect. Bahkan kemarin Pak Yogi